biar melekat itu ilmu di hati kita ya. Nah, insya Allah kita baca di Kitab Thaharah, bab atau kitab membahas tentang at-taharah, ya bersuci. Ya, taharah artinya bersuci. Ta'rifu taharah lughatan an-nadhafah wal khulus minal adnasil hissiyah wal ma'nawiyyah. Ya. Pengertian daripada taharah, ya bersuci adalah secara bahasa adalah an-nadhafah. Taharah adalah bersuci atau nadhafah itu bersih, ya, artinya membersihkan. Wal khulus minal adnasil hissiyah, ya. Dan kita membersihkan sesuatu yang adnas, kotoran. Karena taharah mungkin dari istinja, mungkin dia buang air dan lain sebagainya, ini namanya taharah. Bisa istinja, bisa juga nanti dia mengangkat hadas kecil atau hadas besar dengan dia berwudu atau mandi, ya. Itu secara bahasa. Wal ma'nawiyah, ada juga secara maknawi. Taharah membersihkan secara maknawi, yaitu membersihkan hati. Ini juga hati juga banyak kotoran gitu. Bukan kotoran-kotoran dilihat dibuka kotor hitam, enggak juga. Ya, artinya ini maknawi secara tidak terlihat. Ya, contohnya ya penyakit-penyakit hati tersebut. Ada iri, ada sombong, ada hasud, banyak penyakit-penyakit hati. Bahkan ini yang lebih sulit kita membersihkan, mengobati hati kita ini daripada luka-luka yang di luar ini. Ya, ini mudah, gampang. Ya, paling ujung-ujungnya ya dia berobat udah ini, insya Allah dia bisa sembuh semua. Likulli da'in dawa, ya, setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Allah turunkan obatnya, ya Allah ada obatnya semua. Ya. Kalau hati ini kalau kita nggak mujahadah, nggak kita latih, nggak kita lawan, itu pasti ada bibit-bibit semua. Kita ada sifat daripada hasud, ada sombong, ada ini dan lain sebagainya. Jadi tujuan daripada kita belajar ini, kita juga di samping itu juga nggak cukup kita belajar tentang fikih, tentang ilmu doang, tapi harus belajar nanti ada namanya tasawuf. Nah, tasawuf itu untuk membersihkan hati kita. Kalau ini cuma zahirnya doang untuk kita ibadah secara zahir, hukum ini, tapi yang untuk hati itu belajar ilmu tasawuf tadi tentang hati, bagaimana kita tidak sombong, tidak iri dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu pengertian daripada taharah. Wa syar'an, secara syariat, secara istilah fikih, taharah adalah raf'u hadath, mengangkat hadas. Mengangkat artinya bukan diangkat ini, artinya menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas kecil dengan kita berwudu, hadas besar dengan kita mandi. Ini diangkat hadasnya, dihilangkan hadasnya. Jadi kita suci. Ya. Atau izalatun najis, menghilangkan najis. Ini pengertian dari taharah, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ada kotoran kita buang air besar, kita istinja menggunakan air atau pakai batu misalkan. Ya. Pakai batu juga, ya, pakai batu juga. Ini termasuk alat taharah. Ya, alat atau media untuk kita bersuci. Bisa pakai batu juga atau semisal batu deh, semakna dengan batu. Ya, nanti dibahas tisu dan lain sebagainya. Au fi ma'nahuma, atau fi ma'nahuma, semakna daripada mengangkat hadas. Contohnya tayamum. Tayamum ini kan nggak mengangkat hadas ya. Hadas kita tetap ada, dia pengganti doang tayamum. Ya. Jadi dia dhaif, dia taharahnya dia lemah. Ya. Jadi pengganti daripada wudu. Ini namanya tayamum. Atau orang yang punya penyakit salisul baul namanya, orang yang beser, kencingnya keluar terus nggak bisa berhenti. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sehat semua insyaallah. Ya. Orang yang seperti ini dia sakit, kencingnya nggak bisa berhenti, artinya netes terus ya, bukan berarti maksudnya intinya ada terus najisnya. Orang yang seperti ini kan nggak bisa diangkat hadasnya, ya, tapi dia dia berwudu, ada syarat-syaratnya. Kalau sudah masuk waktu baru dia wudu. Nggak boleh dia sebelum masuk waktu sholat dia wudu duluan, misalkan jam 12 azan zuhur dia wudunya jam 11, nggak boleh. Orang yang punya penyakit seperti ini dia harus sudah masuk waktu dia berwudu, cepat-cepat langsung sholat dia. Ya, kemaluannya mungkin
dikasih tisu atau apa ditutup, langsung dia sholat. Nggak boleh dia lama-lama habis wudu dia diam dulu, misalkan nongkrong dulu. Nggak boleh orang penyakit seperti ini. Atau orang yang mustahadah, perempuan atau istihadah. Istihadah itu ada haid, kan perempuan kan ada namanya haid, ada nifas, ada juga istihadah. Istihadah ini darah yang keluar di hari-hari di luar daripada hari-hari haid. Kan paling lama orang haid berapa hari? Paling lama 15 hari. Paling sebentar 1 hari 24 jam. Tapi umumnya 6 hari atau 7 hari, yaitu umumnya. Tapi kalau darah istihadah udah 15 hari nih. Ini kan paling lama orang haid 15 hari. Umumnya seperti itu, paling lama 15 hari. Misalkan ada darah setelahnya, setelah hari ke-16 atau 17, itu dihitung darah istihadah. Dia tetap wajib sholat, wajib puasa kalau puasa. Kalau darah istihadah ya, makanya harus tahu nih istri kita ajarin tahu anak-anak kita, tanya dari kapan ininya dan lain sebagainya, dihitung. Tapi ini jarang sih. Tapi ada aja biasanya perempuan lebih dari 15 hari dia haidnya, tapi kok masih ada darah. Ini bukan darah haid ini. Iya berarti darah istihadah, darah ada namanya penyakit darah Allah alam. Intinya dia tetap wajib sholat dan puasa. Ya. Itu contoh fi ma'nahuma tadi, seperti tayamum atau orang yang bersucinya orang yang sahibud darurah, orang yang darurat tadi, orang yang punya penyakit kencing tadi, atau orang yang istihadah tadi. Ya. Kemudian au ala suratihima, ya. Atau seperti izalatun najasah. Nah ini juga menghilangkan najis. Kalau kita istinja pakai air itu hilang najisnya. Tapi kalau pakai batu atau sama kayak batu, ini syaratnya dia harus suci, kasar, bisa ngangkat kotoran tadi. Ya kayak tisu deh sekarang. Tisu kan dia kering, suci, bisa ngangkat kotoran. Ini boleh kita istinja pakai itu. Tapi ini tetap ada bekasnya, asarnya tetap ada pasti. Ya, bekasnya najis tadi walaupun mungkin nggak kelihatan tapi ada bekas. Tapi kalau air kan dia bersih. Ya, ini makanya namanya fi ma'nahuma tadi. Ya. Karena orang yang istinja pakai batu atau semisalnya dia nggak menghilangkan najisnya. Ya, tapi bekasnya tadi masih ada. Makanya di sini kita juga jangan terlalu was-was. Ini juga penyakit nih. Kita was-was dalam bersuci, dalam istinja. Ini orang dulu nggak ada air ya sudah pakai batu sudah. Ya, mereka tetap sholat biasa aja, nggak kayak kita. Udah banyak air satu ember habis, tapi tetap aja kalau orang yang punya penyakit was-was, tahu sendiri dia penyakit ini, kasihan. Ya, bisa airnya habis itu di kamar mandi, bisa lama-lama dia di kamar mandi. Ini orang yang punya penyakit was-was. Ini harus dilawan. Kalau ada penyakit seperti itu, misalkan kayaknya ini masih udah jangan dipikirin deh, ya, jangan dipikirin. Makanya kita dianjurkan kalau kita habis kencing, buang air kecil, itu sunnahnya kita naudhaha fi thawbihi, dicipratin di tempat celana kita deh, atau sarung kita atau celana ininya. Biar apa? Biar ini lidaf'il waswas, biar nggak ada waswas lagi. Karena apa? Ntar kalau kepikiran, wah ini kayaknya keluar kencingnya. Tapi kalau sudah gitu ini pasti air yang tadi anak cipratin tadi, berarti biar hilang ya was-wasnya tadi. Ini kalau was-was nggak dilawan, penyakit ya pasti ada terus di. Penyakit was-was ini luar biasa ya. Banyak orang yang kena was-was. Sholat juga. Kita perhatiin orang lagi sholat, takbirnya masya Allah dia lama banget ini. Nggak jadi. Allah. Ini was-was ya. Kita langsung aja deh, yang penting niat dalam hati kita, takbir barengan sama niat. Allahu Akbar. Jangan ini was-was juga termasuk penyakit juga dalam bersuci, dalam sholat, dalam apapun. Kecuali was-was kalau dalam hal zakat atau sedekah ini baru nggak apa-apa, bagus ini ya. Ini misalkan dia udah zakat belum ya kemarin atau apa tahun ini udah zakat belum ya? Kayaknya belum deh. Kalau ini baru nggak apa-apa, bagus, nggak apa-apa dia sedekah lebih banyak. Ya. Jangan bilang belum udah belum ya. Kayaknya udah ini bukan kayak gitu ya. Jadi nggak ada ihtiyatnya. Ya. Nah ini jadi pengertian daripada thaharah. Ya. Kemudian udah
Sekarang membahas tentang air. Ya, satu